Ya, hanya mengingatkan aja teman-teman sekalian. Jadi nanti saya minta teman-teman untuk bikin review dari hasil hasil kuliah hari ini, kemudian dikumpulkan sebagai tugas tambahan gitu ya. Baik, saya silakan Mbak Karen selaku moderator untuk bisa memulai guest lecture hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Karen. Halo Mbak Karen. Sebentar. Sepertinya Nge-freeze ya? agak terputus, Pak. Nge-freeze ya kayaknya. Oh iya, kelempar Mbak Karen kayaknya. Sebentar, sebentar. Ya, ya. Sebentar biar saya kontak dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Selamat datang pada kuliah tamu program SIMT ITS dengan topik Human Capital Management dalam Case Indonesia Konteks. Perkenalkan, saya Karenia yang akan bertugas sebagai MC dan moderator yang akan memandu jalannya diskusi kuliah tamu pada hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi teknis. Yang pertama, mohon peserta dapat melakukan rename nama dan kelasnya, lalu mikrofon dalam posisi mute selama materi berlangsung, kamera boleh dinyalakan jika berkenan, dan jika ada pertanyaan dapat diajukan melalui room chat atau raise hand saat sesi tanya jawab nanti. Acara kita hari ini akan berlangsung dengan susunan yang pertama pembukaan, lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber, sesi tanya jawab, dan kemudian diakhiri dengan penutup dan dokumentasi. Baik, tanpa berlama-lama, kita masuk ke acara intinya. Baik hadirin sekalian, memasuki sesi inti acara, webinar hari ini bertajuk Human Capital Management dalam Case Indonesia Konteks. Wah, topik pembahasan yang sangat menarik ya, apalagi untuk kita sebagai mahasiswa magister yang sedang mempelajari manajemen teknologi dan pengembangan di era transformasi digital saat ini yang menuntut untuk bisa memiliki strategi sumber daya manusia yang adaptif dan visioner. Tapi tenang teman-teman, kita akan belajar langsung dari praktisi yang ahli, sangat luar biasa dan berpengalaman di bidangnya. Jadi yuk kita sapa bersama narasumber hebat kita pada hari ini. Beliau adalah Dr. Faisal Rohmat Jumadi, MSc, selaku Chief of IT and Digital Officer atau SIDO pada PT Telkom Indonesia. Apakah Bapak sudah berada di ruang Zoom meeting, Bapak Faisal? Sudah, Oke. Mbak Karen. Iya, halo Bapak, apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Ya, Alhamdulillah sehat semuanya. Sepertinya kami juga sudah antusias Bapak untuk menyimak materi informatif dari Bapak. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan profil singkat dari narasumber kita hari ini. Teman-teman semuanya, Dr. Faisal adalah seorang pemimpin transformasi digital yang sangat berpengalaman di berbagai perusahaan besar. Beliau merupakan lulusan S1 Teknik Elektro ITS,
lalu meraih Master of Electrical Engineering di Kanada, dan memperoleh gelar Doctor of Management dari Universitas Brawijaya. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Telin Group dan BOD Chairman di Telin Singapura, Hong Kong, dan Australia pada tahun 2016 sampai 2019. Lalu BOC Chairman Telkom Sigma sekaligus Chief of Digital Business and Innovation Officer di Telkom Indonesia pada tahun 2019 hingga 2020, kemudian menjadi CEO pada PT Pos Indonesia Persero pada tahun 2020 sampai 2025, dan saat ini beliau menjabat sebagai Chief of IT and Digital Officer di Telkom Indonesia. Beliau juga telah memperoleh berbagai prestasi penghargaan di tingkat nasional dan internasional atas kepemimpinan dan inovasi digital yang beliau pimpin. Profil lengkapnya mungkin dapat ditampilkan oleh Mbak Ririm pada CV beliau di PPT-nya. Untuk PPT mungkin dari Pak Sanji. Oh, oke. Oh ya, baik, terima kasih. Nah, ini profil lengkapnya dapat teman-teman simak pada slide yang ditampilkan pada layar berikut ya. Baik, langsung saja. Apakah Bapak Faisal sudah siap? Oh, je, siap Mbak Karen. Oke, baik. Waktu dan tempat kami persilahkan ya Bapak. Baik rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Mas Gogor, ya. Kemudian yang hari ini mengundang saya, gitu, Mas Gogor Handi Wibowo. Ya. Kemudian Mbak Karen, ya, Mbak moderator. Kemudian ada Mbak Ninsewu, masih di Saya mute, Mbak. Ririn. Mbak Ririn, ya, Mbak Ririn yang juga hadir pada sore hari ini. Rekan-rekan Sivitas Akademika eh, S SMIT ya, betul nih Mbak, betul Pak Gogor ya, SIMT, Bapak. SIMT ya. Ini G. saya itu kebalik-balik SIMT apa SMIT gitu. SIMT, para dosen barangkali yang ada hadir di sini dan juga seluruh mahasiswa yang sedang mengambil postgraduate di SIMT ini. Rekan-rekan sekalian, jadi saya ini dengan SIMT punya ikatan emosional gitu ya. Jadi pas diundang Mas Gogor, saya terpaksa tidak bisa menolak gitu ya. Yang pertama, mantan dekan SIMT ini saya bajak jadi rektor ULBI ya, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, Prof. Nyoman Bujawan. Kebetulan waktu saya jadi di RUT Pos Indonesia. Jadi Pos Indonesia itu punya yayasan yayasan pendidikan bakti Pos Indonesia, dulu punya dua perguruan tinggi namanya Poltek Pos dan Stimlog ya, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Logistik. Dan pada saat saya masuk, saya lihat wah ini kalau dua perguruan tinggi seperti ini nggak akan maju. Akhirnya saya usulkan ke Menteri Pendidikan untuk di merger. Alhamdulillah dapat izin, akhirnya kita merger jadi ULBI, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Nah, setelah merger, saya cari rektor yang bisa membawa ULBI ini menjadi perguruan tinggi eh, yang bisa disesuaikan dengan perguruan tinggi swasta lainnya, gitu ya. Sengaja saya pilih namanya Universitas Logistik karena supaya clear positioningnya ya. Jadi memang di Indonesia ini tidak ada satupun universitas yang punya fokus di sektor logistik begitu. Artinya ya banyak sih yang ada yang jurusan prodi ya, mungkin prodi mungkin banyak beberapa prodi tapi sangat segmented gitu ya. Ada prodi transportation, supply chain dan seterusnya. Nah, saya ingin karena memang Pos Indonesia ini bisnisnya logistik dan ada di klaster logistik BUMN bersama Pelindo, bersama SDP, Pelni, kemudian Garuda Indonesia, ya jadi transportasi semua itu
berada dalam klaster logistik, eh, maka kita maka saya putuskan untuk punya universitas logistik gitu ya. Dan alhamdulillah waktu itu Prof Nyoman bersedia setelah selesai termnya di SIMT bersedia jadi rektor UPI. Hari ini di bawah kepemimpinan Pak Nyoman, Prof Nyoman, eh, ULBI sudah punya S2, S2 MM Logistik ya, Magister Manajemen Logistik, dan mudah-mudahan kalau semua lancar punya guru besar yang cukup jumlahnya, kita ULBI pengen buka juga program S3 Logistik gitu ya. Itu ikatan emosi pertama, itu ikatan emosi yang kedua, kebetulan dekan yang sekarang ini satu jurusan dengan saya ya, Prof Triarif ya. Prof Triarif ini eh, saat saya di Telkom, beliau jadi rektor Telyu Surabaya ya, Prof Triarif ini. Kemudian kembali setelah termnya habis kembali ke ITS, sekarang jadi dekan SIMP. Kebetulan Prof Triarif ini angkatan 29, saya 26, jadi adik kelas saya 3 tahun. Nah, sehingga saya makanya punya ikatan emosi yang inilah dengan SIMT ini. Baik rekan-rekan semuanya, rekan-rekan mahasiswa, ini saya pengennya nanti lebih banyak interaksi begitu ya, lebih banyak interaksi, lebih banyak diskusi begitu supaya eh, apa hal-hal yang mungkin ingin diketahui oleh teman-teman tentang manajemen SDM ini bisa bisa lebih banyak tereksplor gitu ya, tergali dan eh, apa bisa lebih applicable begitu ya, karena memang Mas Gogor ini menghadirkan saya di sini kan sharing dari pengalaman saya selama di BUMN. Jadi saya sudah 34 tahun teman-teman bekerja di BUMN, jadi sudah ya kurang lebih paham betul tentang bagaimana mengelola SDM di BUMN ya, dari waktu ke waktu, dari menteri ke menteri ya, dari perubahan berbagai policy di bidang SDM di Kementerian BUMN yang cukup dinamis begitu, sampai sekarang di bawah eh, pengelolaan Danantara ya. Jadi sekarang seluruh aset BUMN ini sudah dialihkan ke Danantara yang PT ya. Jadi seluruh PT total ada 1064 PT ya, perseroan terbatas yang asetnya pindah ke Danantara. Sementara yang Perum, aset Perum masih di Kementerian BUMN. Jadi memang ada dua ya, masih ada yang Perum, ada 10 Perum yang asetnya masih di BUMN. Sedangkan 1064 lainnya sudah pindah ke Danantara. Nah ini sehingga memang ada dua pengelolaan BUMN ini, yaitu BP BUMN, sekarang namanya bukan kementerian tapi juga BP juga, Badan Pengelola BUMN, dan BPI Danantara, Badan Pengelola Investasi Danantara. Jadi ada dua pengelola BUMN tadi. Jadi kalau di total-total ada 1074 total BUMN ya. Itu semuanya adalah milik negara somehow ya, karena memang equity-nya dulu kan disuntik oleh negara atau disertakan oleh negara begitu. Baik, itu sedikit tentang background saya sehingga nanti teman-teman bisa diskusi apa saja. Mudah-mudahan saya tidak paling tua di sini. Gitu ya. Kalau lihat masa kerja sih nampaknya saya paling tua di sini ya. Tapi nggak apa-apa. Tua itu sudah pasti ya. Nah, itu. Tapi kalau dewasa itu pilihan katanya gitu. Baik, kita mulai. Mas Faza, tolong ditampilkan slide-nya. Baik, jadi saya awali dengan dinamika industri di Indonesia karena saya diminta untuk salah satunya eh, bagaimana sebetulnya ini nanti adalah
lebih ke saya ceritakan transformasi digital begitu ya. Karena kebetulan saya ada di sini saat ini. Jadi transformasi digital di mana human capital adalah bagian dari transformasi tersebut begitu. Dan yang salah satu komponen yang paling penting dalam melakukan transformasi. Nah, sedikit saya perkenalkan Telkom ya. Telkom ini as a group gitu ya. Ada 63 eh, legal entity di dalam Telkom Group ya. Dari 1064 itu 63 di Telkom. Eh, Pemiliknya 52,1% Danantara. Kemudian Danantara seri B ya. Kemudian BP BUMN itu satu lembar saham seri A. Jadi Telkom ini pemiliknya dua sebenarnya. Satu lembar saham seri A BP BUMN dan sisanya 52,00,0009% milik BPI Danantara. Kemudian 47,9% milik publik. Nah, di mana saja? Karena Telkom satu-satunya perusahaan di Indonesia yang dual listing. Satu di Jakarta Stock Exchange, satu di New York Stock Exchange. Jadi kita satu-satunya perusahaan Indonesia flag carrier yang ada di New York Stock Exchange, yang diperdagangkan sahamnya di New York Stock Exchange. Kalau kita lihat dari 47,9% publik ini, pemiliknya memang kebanyakan asing ya. 79,6% itu dimiliki oleh investor asing dan 20,4% investor domestik ya. Kira-kira seperti ini kepemilikannya. Maka sebagai konsekuensi dari perusahaan yang listing, yang melakukan yang listing sahamnya di dua stock exchange, maka kita harus sangat transparan ya. Kenapa sangat transparan? Karena harus mengikuti dua regulasi ya. Regulasi pasar modal di Indonesia dan regulasi pasar modal di New York. Yang itu tidak mudah ya dan mahal sekali ya. Pakai sekali pula gitu ya. Mahal sekali ya untuk memenuhi atau comply dengan seluruh regulasi dari dua pasar modal ini ternyata mahal sekali. Nah, tapi it's okay karena sudah ini konsekuensi dari pemegang saham karena ini mandat ya, maka ya konsekuensi cost-nya harus kita tanggung gitu. Oh ini baru sampai 2023 ya. Ini kebetulan saham kita naik apa sejak IPO gitu ya. Em, tahun 95 jadi sekarang sudah 30 tahun ya. 95 sampai 2025 sampai tahun ini Telkom sudah 30 tahun IPO gitu ya. Sejak itu sahamnya sudah 16 kali lipat gitu ya. Eh, Kurang lebih sedikit di bawah Jakarta ya, Jakarta Stock Exchange sendiri, average saham. Jadi kita pernah pernah sampai hampir 25 kali lipat ya. Pada masa-masa puncak bullish itu saham kita sangat tinggi sekali. Tapi hari ini mungkin sekitar 16 kali lipat. Oke, next slide. Baik, kita sekarang kenapa kita perlu paham industri? Karena dari sinilah kita bisa bisa menyesuaikan diri gitu ya. Talent apa yang diperlukan dengan perubahan-perubahan yang panjang ini. Nah, ini saya tahu teman-teman pasti juga sudah baca ini, tapi saya ingin sedikit memberikan gambaran. Kalau kita lihat ya yang apa automation ya, yang biru itu sebetulnya automation itu sudah dimulai dari sekitar tahun 1940-an gitu ya. Dengan ditemukannya berbagai eh, teknologi yang dulu disebutnya elektronik begitu ya. Teletype, kemudian mulai ada
mainframe, personal computer, dan seterusnya. Ini adalah kita menyebutnya sebagai uh, automation ya, new technology yang automation. Kemudian itu automation itu intinya kan meningkatkan produktivitas. Nah, tapi kemudian di era berikutnya, sekitar tahun 95 berikutnya itu, maka eh, temuan-temuan teknologi itu sudah masuk ke impact-nya ke efisiensi ya, karena sudah kompetisi ya. Disitulah mulai kompetisi, maka setiap perusahaan berpikir tentang efisiensi ya. Yang terakhir adalah cloud ya. Cloud services itu sebenarnya efisiensi. Daripada kita semua punya server sendiri-sendiri perusahaan, bahkan tidak terkendali, ada yang disimpan di bawah meja gitu servernya, maka pindah ke cloud ya. Selain itu juga karena serangan cyber yang semakin besar, maka banyak perusahaan yang kelabakan untuk mengelola servernya sendiri. Ya, itu. Kemudian kalau kita lihat di vertikal berikutnya, mulai teknologi itu mulai mulai melakukan perubahan agar impact effectiveness gitu ya, efektivitas. Jadi bagaimana agar saya disitulah mulai ada autonomous vehicle ya, karena sudah eranya era 5G ya, memungkinkan atau digital age gitu ya, memungkinkan autonomous vehicle di, di, dipakai di situ. Plus lagi teknologi-teknologi baru yang bersifat apa kita menyebutnya federasi begitu ya, dilakukan oleh banyak pihak. Kalau dulu research itu mesti dilakukan sendiri, dilakukan oleh perusahaan besar yang punya research and development unit atau departemen sendiri dengan budget yang sangat besar. Itu memang seperti itu di era industri maupun era informasi ya. Tapi di era digital, inovasi itu memungkinkan dilakukan secara distributed ya, federasi. Dilakukan rame-rame oleh perusahaan-perusahaan kecil, bahkan oleh personal ya, oleh individu. Nah, disitulah kemudian terjadi eksponensial ya, ledakan inovasi yang eksponensial yang warnanya kuning itu ya. Maka disitulah ada IoT, blockchain, artificial intelligence, dan seterusnya. Ini karena memang memungkinkan di digital age. Yang tentu di digital age ini karena ada internet gitu ya, internet broadband dan centralized aplikasi. Dan kemudian didrive juga oleh open system yang memungkinkan semuanya serba bisa dilakukan oleh individu-individu dengan budget yang sangat kecil ya. Jadi oleh sebab itu ini kenapa inovasi sekarang beda dengan inovasi zaman dulu. Karena inovasi hari ini dilakukan secara federasi gitu ya. Secara apa scattered di mana-mana orang bisa melakukan inovasi dengan biaya rendah gitu ya. Nah, ini yang tidak banyak perusahaan mampu mengantisipasi ya. Jadi hari ini dan sekarang kalau dulu inovasi itu adalah domainnya engineer ya. Biasanya orang-orang engineer itulah domainnya inovasi. Hari ini karena dapat dilakukan oleh individu, maka inovasi menjadi domainnya teman-teman HC. Nah, ini teman-teman ya. Kenapa saya bahas ini? Karena hari ini inovasi bukan lagi domainnya ya, research innovation itu kalau dulu mesti ada kelompok khusus para engineer gitu ya, di kalau di manufacture dan seterusnya. Sekarang enggak. Inovasi itu domainnya human capital karena ini soal talent ya, ketersediaan talent, bukan lagi inovasi zaman dulu itu pabrik atau manufacture atau perusahaan itu bikin research and development, beli alat, beli physical machinery yang mahal. Kalau di Telkom dulu itu begini teman-teman. Kalau kita itu belanja sentral yang zaman dulu,
katakan beli 1.000 unit sentral, itu kita pasti beli 1 unit itu untuk research, ya, dioprek gitu istilahnya. Ya. Setiap kali kita membeli perangkat, itu pasti kita beli perangkat 1 dan 2 perangkat untuk kita oprek, ya, supaya, nah itu kan mahal sekali ya. Makanya domainnya jadi domain tersendiri itu. Hari ini tadi seperti saya bilang karena semuanya centralized menggunakan cloud dan seterusnya dan semuanya sudah istilahnya virtualization sekarang, semuanya serba virtual, maka inovasi perusahaan itu menjadi tidak perlu punya unit sendiri, ya, yang sifatnya departemen research itu nggak perlu sekarang. Sekarang yaitu setiap orang atau setiap karyawan, setiap headcount di perusahaan didorong untuk melakukan inovasi. Nah, maka budgetnya jadi geser. Jadi budgetnya jadi budgetnya Direktur HC, ya. Nah, ini yang tidak banyak disadari oleh banyak perusahaan bahwa sekarang terjadi pergeseran. Cost of innovation bukan lagi adalah cost of engineering atau cost of research gitu. Itu ya mungkin budgetnya diberikan secara khusus under bisa direktur operasi, bisa direktur, bisa dirut gitu ya, atau dan seterusnya. Nah, sekarang menjadi budgetnya direktur HC. Nah, ini sebetulnya yang ingin saya jelaskan di sini. Oke, next slide. Nggak usah panjang-panjang di sini. Oke. Em, terus mungkin ini nanti saya beri waktu pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini transformasi. Nah, akhirnya perubahan-perubahan tadi menuntut kita melakukan transformasi. Oke, ini saya ajukan pertanyaan dulu. Teman-teman, saya tanya ini. Silakan dijawab bebas ya. Apa bedanya perubahan, change and transformation? Silakan dijawab. Ini karena ini saya ngajak diskusi ya, supaya nanti silakan boleh jawab apa saja. Oh, ini ilmu sosial, nggak ada benar, nggak ada salah. Silakan. Apa bedanya change, perubahan dengan transformasi? Monggo, Setio Pak teman-teman. Iya, dari monggo kelas Pak C. Setio. Ya, kalau menurut saya transformasi itu lebih di atasnya perubahan, Pak. Bahkan Oke, transformasi itu kadang membuat resistensi gitu. Kalau kita dorong transform, orang itu cenderung nggak mau gitu, Pak. Kalau menurut saya gitu. Kalau berubah oke. mungkin orang masih mau, tapi transformasi itu butuh effort, butuh perubahan paradigma dan sangat mendasar. Itu menurut saya, Pak. Matur nuwun. Matur suwun Mas Setio. Ada yang lain? Silakan, bebas. Eh, Ya, izin Pak, Monggo. eh, kalau menurut saya, Mbak, kalau siapa ini? Mbak change siapa? Mbak siapa? Marjasa Pak, Marjasa. Aku kok gak kira. Oh, ini yang di atas ya, Mbak Marjasa. Silakan Mbak Marjasa. Iya, kalau menurut saya change dalam artian itu kan berganti gitu ya Pak. Cenderung Hmm. kalau change itu kan maknanya kalau bagi orang umum yang mungkin yang belum benar-benar mengenal tentang human capital manajemen seperti itu ya, dia akan mengasumsikan pergantian gitu. Jadi sesuatu yang baru. Eh, jadi Oke. sesuatu yang baru bisa saja meninggalkan yang lama seperti itu. Ya. Tapi kalau transformation itu dia selalu mengikuti dasarnya tadi, basicnya tadi, tapi melakukan pertumbuhan atau improvement seperti itu, Pak. Jadi Oke. lebih lebih tetap pada basicnya tetap ikut, tapi melakukan pertumbuhan sehingga kalau misalnya kayak di perusahaan kadang dia kan kalau kita bilang change strategi gitu, nah, berarti kan strateginya berganti. Tapi kalau transformation strategi orang akan menganggap oh ada pertumbuhan dari yang basicnya gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Marjasa. Jawaban yang ciamik ya. Oke, silakan yang lain. ya Ayo. mungkin izin Pak, apa dulu nih? Izin menyampaikan opini Pak. Ya, silakan Pak siapa? Mohon maaf ini saya. Reza. Pak Reza ya. Oke, silakan. Iya, baik. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Kalau menurut saya, change dan transformasi itu perbedaan adalah change itu melakukan sesuatu yang berbeda, tetapi transformasi itu menjadi sesuatu yang berbeda. Jadi
dalam melakukan transformasi, kita menjadi sesuatu yang berbeda. Yang sebelumnya kita melakukan sesuatu hanya digital, hanya manual, lalu menjadi transformasi menjadi suatu enterprise yang melakukan transformasi, melakukan pekerjaan secara digital itu akan berujung saja pada sebuah change. Jadi intinya itu adalah kalau change itu melakukan sesuatu, kalau transformasi itu melakukan sesuatu untuk menjadi sesuatu yang berbeda. Oke, terima kasih Mas. Ada yang lain? Ya, izin Pak, Monggo, Muhammad Putra Pak. Mas Ya, Putra. sebelum salam kenal dari apa sama-sama Danantara juga Pak dari Sukamiskin. Oh, ya silakan Mas Putra. Nah, untuk ini Pak, kalau change itu memang dasar sekali ya, memang betul-betul tidak apa ya, tidak perubahan signifikan. Maksudnya tetap berubah, tapi dari value itu tidak sebegitu banyak berubah. Cuma sekedar berganti ini saja metode kemungkinan. Tapi kalau transformasi itu bisa dibilang inovasi yang betul-betul berkembang dari sisi performa perusahaan, value, atau bahkan berevolusi ya dari sisi berbagai macam multidisiplin gitu. Sehingga dari sisi ya harapan ya kalau sebagai investor itu memang betul-betul membawa ke arah yang ekspektasi investor kan sangat tinggi ya dari sisi Ya. profitabilitas kemudian dari ini Pak. Simpelnya itu aja Pak. Oke, Ada kebanyakan nanti. makasih Mas Putra. Silakan yang lain. Mungkin semuanya benar ya. Cuman saya ada kata kunci yang saya cari yang nanti makanya kenapa saya beri kesempatan terus. Oke, Izin Pak, silakan teman-teman. siap. Siapa ini? Selamat sore Pak. Ya, Izin Pak, salam kenal Pak sebelumnya. Terima kasih atas pemaparannya dan kesempatannya Pak. ya, Mas Izin Rizky ya. memberikan opini, betul Pak. Izin nama Ya, saya Rizky silakan Pak Mas dari Rizky. kelas MSDMJ Pak. Ya, Nah, Pak, simpelnya yang saya rasakan Pak pada saat ada perubahan di perusahaan saya itu, kalau perubahan itu sifatnya parsial Pak. ya, Ya, jadi hanya melibatkan sesuatu impact parsial baik secara fungsi ataupun cara kerja. Tapi begitu ada judul transformasi, Pak. Ini melibatkan holistik, Pak. Baik secara ya, fungsi, terus juga melibatkan secara eh, organisasi itu dari manajemen sampai ya, working level, Pak. Itu kena semua, Pak. ya, Seperti itu. Dan juga biasanya transformasi itu, Pak, eh, lebih lengkap secara persiapan eksekusi, dan evaluasinya secara terukur, Pak. ya, Seperti itu. Izin, Pak, opini. ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Ada yang lain? Silahkan, boleh. Ya, Kan monggo, Ke monggo. izin Pak. Arya. Ya, Oh ya. Ya, mohon maaf izin off cam Pak. ya, Kalau dari saya ya mungkin simpel. Kalau apa namanya change itu dia membuat lebih baik ya, ya, better lah. Ya, tapi kalau transform itu memang benar-benar dia new way gitu loh. Jadi ya. sesuatu yang new method atau new way seperti itu. Terima Yang kasih Pak. visioner gitu ya. Ya, ya, betul Pak. Ya, oke. Matur suwun Mas Rohmat. Ada yang lainnya lagi? Baik, izin selamat sore Bapak. Selamat sore. Perkenalkan saya Prita dari kelas Mbak MSD kelas G. Ya, Roro saya Arya Prita. Prita, betul betul. sih, Mbak? Ya, Oke. bisa dipanggil dengan Prita saja, Pak. Oh ya, ya, Saya, ya, ya. saya Ini, dari Papua. oh ya, silakan Mbak Prita. Bapak izin coba jawab ya, Pak ya. Ya, Kalau ya, change silakan. lebih ke eh, apa sih? Jangka waktunya pendek ya Pak ya kalau change. Kalau Oke, transformasi lebih mendalam, terus oke. juga lebih fundamental gitu. Ya, Terus kemudian kalau transformasi itu ada beberapa sisi yang bisa dinilai gitu, bisa dari ya, organizational readiness maupun individual readiness seperti itu. Terutama kalau misalnya organizational readiness biasanya juga disusun berdasarkan individual readiness dari masing-masing orang yang ada di organisasi tersebut. Terima kasih Bapak. makasih Mbak Prita. Ada yang lain? Nah, masih Oke. ada kata-kata kunci yang belum belum apa terjawab. Makanya saya pancing-pancing terus ini. Silakan. Ya, izin Pak dengan Ya, Herwindo, Pak. Saya dengan mungkin secara Herwindo. secara simpel sama analoginya gitu ya. Ya, Jadi perubahan ini memperbaiki apa yang ada gitu ya. ya, Transformasi ini menciptakan sesuatu yang baru. Nah, oke. analogi sederhananya ini kalau rumah gitu ya. Kalau perubahan ini renovasi kecil gitu ya. Jadi Ya, misalnya cat ulang, ganti pintu atau apa.
Nah, sementara transformasi ini membangun ulang rumah dari pondasi, jadi layout baru, pondasi baru, dan juga konsep baru. Kurang lebih seperti itu gambarnya, Pak. Makasih. Oke, terima kasih Mas Harwindo. Ayo, masih saya beri lagi dua lagi deh, dua lagi. Oke, yang lainnya coba. Ada lagi? Ada 95 ini mestinya Izin boleh Pak ya ini Sahnawi, Pak. Pak Sahnawi. Silakan Mas Sahnawi. Ya. Mungkin sederhananya kalau change perubahan itu biasanya lebih banyak diproses ya Pak ya, atau mungkin juga terhadap dampak secara dari eksternal biasanya Pak. Tapi kalau transformasi itu lebih fundamental dari internal, bisa jadi dan sangat luas Pak ya, bisa dari budaya, strategi dan mungkin model bisnis. Sehingga memang sifatnya sangat fundamental. Makanya tadi dari internal Pak kata kunci ini kalau menurut saya Pak. Sedangkan Oh, tadi perubahan tadi lebih banyak ke eksternalnya Pak ya. Perubahan proses biasanya Pak mengikuti perkembangan zaman sehingga dia bertahap dan mungkin prosesnya secara terukur masih Pak dan terbatas ya Pak ya mungkin seperti itu Pak. oke, oke, oke. Makasih Mas Sahnawi. Satu Izin lagi. Pak, Mudah-mudahan ini kata Waalaikumsalam. kunci ini saya dengar ini. Kalau menurut saya transformasi itu perubahan secara radikal. Ya, Sementara kalau change atau perubahan itu ya biasanya perbaikan yang sifatnya itu bertahap atau kecil gitu, Pak. oke. Baik, terima kasih Mas Aan. Baik teman-teman, jadi semua betul ya. Jadi transformasi itu sifatnya biasanya visioner ya. Mengantisipasi perubahan ke depan gitu kan, itu biasanya dilakukan transformasi. Kalau change tidak perlu melihat secara jauh ke depan ya, maka konsekuensi dari transformasi biasanya sifatnya long term ya, bukan 1 bulan 2 bulan, bukan 1 tahun, biasanya 3 tahun 5 tahun, nah gitu. Itu biasanya karena visioner tadi ya. Jadi impactnya adalah perubahannya dilakukan secara bertahap dan memerlukan jangka yang lumayan panjang untuk mencapai tujuan transformasi itu ya. Nah, kemudian dilakukan betul tadi secara holistik ya, komprehensif ya. Transformasi biasanya tidak dilakukan ya. Biasa nanti ada di slide saya tadi, tapi nggak apa-apa saya berikan sekarang. Transformasi itu biasanya melibatkan at least tiga perubahan besar ya. Perubahan proses, ya, perubahan people, dan perubahan tools atau teknologi. Jadi PPT biasanya bentuknya proses people technology or process people and tools gitu ya. Jadi tidak hanya satu bagian tapi holistik tadi, komprehensif holistik perubahannya. Dan betul juga tadi disebutkan transformasi itu biasanya bersifat fundamental atau radikal. Ada yang menyebutnya radikal, fundamental, whatever. Tapi itu betul. Jadi sifatnya melakukan perubahan yang cukup mendasar, yang sehingga eh, merubah new way of working ya, merubah cara-cara baru kita bekerja. Karena kan kalau melakukan transformasi tapi budayanya tidak berubah, way of workingnya tidak berubah, nanti, nah ini kata kuncinya nanti di sini. Kenapa harus melakukan secara fundamental dan radikal ya? Nah, kemudian dipengaruhi oleh eksternal dan internal ya. Nah tadi betul. Jadi ada tekanan eksternal karena perubahan industri dan sebagainya. Kemudian ada desakan kapabilitas internal ya, karena untuk menjawab tantangan eksternal ternyata tidak mampu kita, kapabilitas internal kita, prosesnya tidak cocok, teknologi proses nggak cocok, orang-orangnya kompetensinya nggak cocok, maka harus dilakukan transformasi. Oke, tapi teman-teman ada satu kata kunci yang saya tunggu sebetulnya. Nah ini beda yang salah satu lagi yang cukup mendasar. Kalau transformasi itu tidak bisa kembali, ya. Perubahan yang tidak bisa kembali itu disebut dengan transformasi. Ya, makanya tadi saya sebutnya harus merubah secara fundamental behavior, merubah way of working, cara baru kita bekerja, ya. Sehingga ketika terjadi perubahan cara baru kita bekerja atau budaya kita berubah, maka no point of return. Once kita melakukan transformasi tidak bisa kembali. Ya, karena transformasi yang berhasil itu yang mampu merubah way of working. Ya, transformasi itu irreversible. Nah, ini kata kuncinya di sini, teman-teman. Transformasi itu irreversible.
Ada satu proverb yang bagus gini ya. Kalau Anda ingin mengharapkan hasilnya berbeda, tapi caranya sama, nah itu sama dengan kebodohan gitu kan. Maka kalau kita ingin membuat hasilnya berbeda, maka caranya harus berbeda dong. Nah, begitu caranya berbeda dan itu dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, makanya saya bilang tadi long term period of time, maka dia akan jadi behavior, ya, jadi kebiasaan. Kebiasaan ini kalau dilakukan terus-menerus dengan cara yang sama, maka dia akan menjadi culture, budaya, ya. Ya, itu teman-teman ya. Perubahan. Perubahan itu dilakukan dengan terus-menerus dalam dengan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, dia akan lama-lama jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan itu kalau dilanjutkan dan dilakukan oleh seluruh insan di perusahaan itu atau di unit kerja itu, maka dia akan jadi new cultures. Once itu jadi new cultures, maka dia irreversible, maka dia tidak akan kembali. Itulah bedanya perubahan dengan transformasi. Ya ini penting teman-teman, karena konsep ini adalah konsep yang mendasar tentang transformasi dan ketika kita bicara program transformasi, maka this is the thing, ya. Maka harus Anda pikirkan tadi secara komprehensif. Oke, saya kasih contoh lah ya. Nah, kalau slide itu bisa dibaca, silakan teman-teman. Nanti saya kasih slide-nya lah. Ini nggak ada yang rahasia. Gitu. Contoh begini. Begini. Salah satu contoh ya. Cloud. Tadi saya jelaskan cloud. Dulu anak-anak teman-teman IT itu selalu tadi ya develop aplikasi atau software itu tadi. Oke, kita taruh di server kita sendiri. Akhirnya apa? Kita bikin data center sendiri gitu ya. Nah, on premise gitu. Sehingga konsekuensinya kita harus beli software ya. Beli lisensi software. Kemudian konsekuensi dari beli lisensi software harus ada TSA ya, Technical Support Assistance dari pemilik softwarenya gitu ya. Dan seterusnya. Jadi biaya OPEX, jadi nggak hanya CAPEX di awal, tapi OPEX-nya ini yang nggak tahan. Ya, kalau kita punya server sendiri, data center sendiri, beli software sendiri, semuanya sendiri, itu impact-nya ke OPEX yang akan naik terus sepanjang waktu, gitu ya. Ketika era cloud, maka semuanya beda. Ya, wah kenapa? Kemudian tidak perlu tadi ya, kita tidak punya physically data center, kita tidak perlu beli software sendiri secara license, kita tidak perlu maintain operation untuk data center, tidak perlu punya server sendiri dan seterusnya ya. Semuanya on cloud. Cara baru kerja cloud seperti sekarang menyebabkan orang-orang IT sudah nggak mau lagi. Kalau once dia sudah pindah ke cloud, everything on cloud, maka tidak ada lagi dan kebiasaan baru itu menjadi culture. Jadi cloud akhirnya makanya kenapa industri cloud menjadi sangat besar karena orang nggak ada yang mau kembali ke era on-prem gitu ya. Ya ada yang on-prem karena terkait dengan security dan seterusnya ya, data security, sovereignty dan seterusnya. Itu salah satu contoh. Itu contoh kecil. Mungkin teman-teman di perusahaannya dulu sebelum misalkan ada digitalisasi internal collaboration gitu ya. Misalkan dulu surat menyurat internal harus pakai kertas, pakai dan seterusnya gitu ya. Sekarang di era ini sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk kolaborasi internal, surat menyurat internal yang terdokumentasi dengan baik, yang kalau didisposisi pasti sampai ke orangnya, secure, pertukaran dokumen juga secure karena sudah diberi password dan seterusnya, maka orang dengan cara kerja yang baru tadi tidak akan mau lagi kembali ke masa lalu. Nah, itulah transformasi ya. Dan transformasi selalu at least ya. Ini patokannya tidak seperti ini, tapi ini at least ada 3 perubahan tadi ya. Perubahan proses baru, kompetensi people yang baru, dan teknologi. Selalu melibatkan teknologi supaya enablers. Oke.
Saya kasih contoh itu kebetulan 3 itu at minimum ya, minimum melakukan transformasi pasti melibatkan 3 hal itu. Em, Kebetulan saya pernah jadi di Rut Pos Indonesia 5 tahun. Kalau pos waktu itu kita lakukan transformasi pos Indonesia, kita melakukannya 7 ya. Ada 7 transformasi yang kita lakukan. Satu, business transformation ya. Kedua, kedua product and channel transformation. Ketiga, proses transformation. Keempat, technology transformation ya. Kelima, organization transformation. Keenam, human capital transformation. Dan ketujuh, culture transformation ya. Jadi boleh ya, mau 3, mau 5, mau 7 boleh. Tergantung dari situasi dan kondisi. Ya, tergantung dari situasi dan kondisi perusahaan itu memerlukan transformasi apa saja. Ya. Kenapa 7? Karena memang 7-7-nya diperlukan. Kenapa yang pertama di Pos Indonesia adalah business transformation? Karena kita mau waktu itu shifting portofolio. Jadi sebelumnya kan portofolio bisnis terbesarnya Pos itu CEP ya, Courier Express Parcel. Nah, kemudian kedua logistik, ketiga financial service ya, non-bank, keempat property service. Nah, setelah kita melakukan research, ternyata market size dari 4 portofolio bisnis yang dimiliki Pos itu, portofolio bisnis logistik itu adalah portofolio bisnis yang paling besar size-nya. Jadi market size-nya adalah sekitar 4.000 triliun ya di logistik itu. Kalau di Courier Express Parcel size-nya hanya 170 triliun. Di financial service non-bank sekitar 125 triliun dan di properti sekitar 72 triliun ya. Karena ini bukan properti developer seperti kayak Podomoro dan seterusnya itu Sinarmas, bukan. Ini properti leveraging aset gitu ya. Dengan melihat size maka kita salah kalau menempatkan logistik di portofolio kedua. Logistik harus menjadi portofolio pertama. Nah, pergeseran bisnis ini menetapkan visi bahwa Pos Indonesia harus menjadi logistik company. Wah, ini kan rentetannya banyak, teman. Produk. Kita harus redefine our products ya. Yang sebelumnya itu kalau Courier Express Parcel kan produknya maksimal 30 kilogram gitu kan. Jadi maka ini kalau sekarang logistik masuknya kan transportation, warehousing, kemudian ekspor import ya, bongkar muat, supply chain dan seterusnya dan seterusnya. Jadi produk harus dirubah. Kemudian channel ya, tadi kan saya sebut product and channel transformation. Cara kita jualannya juga harus beda. Kalau Courier Express Parcel lebih banyak B2C, sedangkan logistik B2B. Kalau B2B maka harus menggunakan account management team. Nah, nggak punya account management team, maka harus dibentuklah account management team ya. Prosesnya tentu berbeda ya. Teknologi yang digunakan juga harus berbeda. Organisasinya nggak cocok. Organisasi yang lama, organisasi yang disusun dengan menggunakan mindset portofolio parcel, kurir. Ya, di mana orang ngirimnya cukup pakai motor. Kalau logistik, misalnya ngirim helikopter nggak bisa pakai motor. Helikopter kita harus sewa. Pernah Pos Indonesia akhirnya ngirim trafo. Kalau ada yang PLN 500 kVA dari Gandul ke mana ke Semarang itu ke wah itu cara mentransferkan 6 trafo 500 kVA, wah rumit sekali ya itu. Maka organisasinya beda. Kapabilitas human capitalnya beda. Culture-nya juga beda. Jadi sehingga terakhirnya 7 transformasi itu harus dilakukan secara serempak karena merubah fundamental cara kita bekerja. Ya, karena bisnisnya berubah, maka ujung-ujung semua cara bekerja kita berubah. Ya, otherwise hasilnya tidak akan, hasilnya akan sama. Kalau rentetan lainnya tadi tidak kita rubah, maka hasilnya sama. Itulah teman-teman, saya berikan, oke itu satu contoh. 2 contoh ya, sekarang contoh Telkom. Transformasi di Telkom selalu dilakukan kalau desakan dari industri, dari luar ya.
ya. Karena telekomunikasi ini unik ya. Telekomunikasi ini tentang connecting people gitu ya. Misalkan gini, karena secara global semuanya harus menuju internet ya, Telkom harus ikut-ikutan dong, harus provide internet service. Bayangkan kalau Telkom tidak sendirian ya, terus tidak deliver internet service ya akan terisolasi ya, mati pasti gitu. Jadi transformasi itu kalau di sektor telekomunikasi banyak tekanan dari luar justru, bukan keinginan berubah dari dalam ya, tekanan dari luar. Misalnya pada saat itu teman-teman ingat nggak faksimil? Saya nggak tahu mungkin yang di sini yang saya lihat seperti Mbak Karen ini yang muda mungkin udah nggak ngalami zaman faksimil ya gitu. Mesin Iya fax, benar, Pak. betul ya, nggak tahu kan faksimil ya. Kalau yang rambut-rambutnya sudah agak-agak brodol terus rambutnya putih-putih lah itu mesti itu era-era masih mengenal faksimil ya. Faksimil ketika pertama mesin fax itu di apa diciptakan, wah itu nggak laku di Indonesia itu yang punya fax itu ya hanya perusahaan-perusahaan multinasional yang punya ya cabangnya di Indonesia, headquarternya di Amerika, di Eropa, di mana-mana gitu. Nah, itu perlu faksimil ya karena itu lebih cepat dari telex waktu itu dan lebih cepat dari apapun. Belum ada email ya waktu itu. Sehingga fax digunakan. Tapi untuk perusahaan di Indonesia ngapain punya fax? Gitu kan? Sampai akhirnya Bank Indonesia mengeluarkan regulasi bahwa fax bisa dijadikan bukti transfer. Nah, sebelumnya bukti transfer antar bank itu menggunakan telex ya. Nah, sama Mbak. Saya yakin Mbak Karen juga nggak ngerti. Telex itu apa Pak Faisal? Nggak ngerti ya. Gitu. Iya, Begitu benar. ya nggak ngerti lagi kan, betul ya. Begitu Bank Indonesia mengeluarkan regulasi bahwa fax bisa dijadikan alat bukti transfer, maka saat itulah fax booming. Ya. Semua perusahaan kemudian punya fax karena dia ada urusan dengan bank kan. Kemudian tiba-tiba di rumah-rumah juga ada fax gitu ya. Dan seterusnya karena banyak usaha-usaha rumahan. Itulah teman-teman. Jadi kalau di industri telekomunikasi transformasi dilakukan karena tekanan eksternal, ya, bukan karena perubahan internal. Tapi ada juga transformasi yang dilakukan oleh keinginan internal karena pemiliknya ingin survive, maka kita harus melakukan inovasi. Nah, dipaksa inovasi secara internal untuk menghasilkan produk baru, menghasilkan portofolio bisnis baru, ya, menghasilkan features baru, nah, supaya dia survive. Nah, itu juga dorongan internal. Oke, demikian teman-teman. Saya sangat penting ya menjelaskan ini karena agar kita punya pandangan yang sama tentang transformasi. Oke, next slide Mas Faza. Jadi saya skip aja yang oke, lanjut ya. Oke. Apakah semua perusahaan itu selalu sukses dalam transformasi? Belum tentu. Nah, ya, Kodak. Begini teman-teman. Kodak ini kalau teman-teman mungkin tahu lah teman-teman cerita Kodak ya. Kodak ini adalah sebenarnya penemu pertama digital kamera. Ya. Kodak ini penemu pertama digital kamera. Tetapi dia tidak melanjutkan inovasinya karena mereka berpikir kalau ini saya lanjutkan, ini akan membunuh perusahaan saya yang masih memproduksi kamera manual dan Kodak tidak hanya kamera ya. Kodak juga punya film, ya, punya chemical punya industri chemical yang memproduksi film dan Kodak juga yang membuat mesin pencetak ya, yang dari negatif menjadi alat cetak yang diprint di kertas ya. Dulu belum ada printer gitu ya. Itu semua ekosistem Kodak. Sehingga
ketika di unit research-nya itu menghasilkan digital kamera, wah ini sebetulnya kalau yang di tim research-nya sangat antusias gitu ya, sangat exciting. Tapi setelah dilakukan analisis bisnis, wah ini kanibalisasi ini terhadap produk kita, gitu. Maka menjadi tidak dilanjutkan. Oke, sekarang saya tantang teman-teman. Saya kasih pertanyaan. Seandainya teman-teman jadi BOD members of Kodak, apa yang akan Anda lakukan? Oke, ini pertanyaan lagi. Bebas pertanyaan ini saya tantang. Ini kan yang ada di sini calon dirut semua ini ya. Ini calon-calon dirut Benar, ini. benar. Oh iya, ini Silakan. saya yakin yang sekolah di sini ini di masing-masing perusahaan pasti di antara orang-orang hebat yang smart, yang menjadi pilihan di perusahaannya, yang calon-calon pemimpin masa depan begitu ya. Bahkan sebagian ini mungkin saya lihat ini calon-calon direktur di BUMN gitu, kalau yang di BUMN. Nah Amin. ini semua yang hadir di sini. Oke, sekarang saya tantang Anda. Kalau Anda jadi dirut Kodak, nah gitu, atau nggak usah dirut lah, jadi board of director di Kodak, what should you do? Oke, ini bebas ya. Silakan, ada Ya, yang mau Pak, berpendapat? Baik, boleh. silakan, Pak, Bapak. oke, Pak. Oke, terkait dengan kebetulan saya juga suka fotografi ya, jadi saya sedikit banyak tahu persis permasalahan dari Kodak ini ya. Tapi Oke, kalau memang siapa ini? Mas Peter ya? Peter? bukan, Pak, bukan, Pak. Saya siapa? Afrinaldi, Pak. Afrinaldi, Bapak. Mas Bapak Afrinaldi. Afrinaldi Iya, ya. saya Oke, panggil oke. Aldi, Pak. Iya. Saya Oke, Mas E42, Aldi. Pak. Saya Silakan Mas Aldi. E42 dulu, Pak. Oke, oke. Mm. Silakan Mas Aldi. Oke, jadi kalau terkait dengan, mungkin saya awali aja ya, teman-teman pasti banyak punya jawaban yang lebih baik daripada saya. Tetapi kalau saya baca dari sejarahnya, kenapa mereka tumbang itu, salah satunya adalah mereka, board of director-nya itu menolak yang namanya adalah, ya, kalau kita balik lagi ke zamannya dulu sahabat, saya bawa ke Islam ya Pak ya, Ali bin Abi Thalib, bahwa anakmu itu adalah anak zaman, bukan anak kandungmu sendiri. Artinya, setiap masa pasti ada yang namanya orangnya, dan setiap teknologi perusahaan juga pasti akan ada yang namanya masanya juga. Jadi Ya. yang dilakukan dari Kodak ini yang sudah perusahaan sudah 100 tahun lebih masih tetap dengan polanya seperti itu aja ya, dengan kamera analog. Akhirnya makin lama pangsarnya makin sempit. Nah, kalau saya sebagai board of director-nya misalkan di challenge seperti itu ya, saya terima dahulu ya. Kemudian saya akan lakukan survei market intelligence terkait dengan kebutuhan dari masyarakat. Kalau nggak salah ini kan di tahun 70-an atau sampai 80-an ya, itu kan Ya. lagi era-era oil booming ya. Dan orang-orang berlomba-lomba untuk meningkatkan luxurious prestige-nya. Jadi harusnya sih jadi satu momentum yang bagus ya buat Kodak untuk benar-benar meningkatkan atau menaikkan leverage dari perusahaannya. Mungkin dari saya itu, Pak. Makasih, Pak. Oke. Yang lainnya Terima silakan. kasih, Bapak Gini, Afrinaldi. saya ulang pertanyaannya, mungkin supaya teman-teman dan seandainya Anda jadi BOD Kodak, apa yang Anda lakukan agar istilah gini, Kodak survive hari ini gitu, kira-kira gitu. Apa yang Anda lakukan? Oke, silakan. Ya, Selamat sore. Pak. Oh, sabar dulu. Ini pertanyaan what if ya. What if? Ya, Nah, silakan. saya perlu nih. Siapa? Silakan, Ah, Bapak saya belum, Pak. Rizky sepertinya duluan tadi, Pak. Siapa? Silakan, Mas Rizky. Oh Ya, ya, Oh, baik. silakan. Izin, Pak. Oh, oke, Pak. Selamat sore, Pak. Izin berpendapat, Pak. Kebetulan memang saya di bagian M&A, Pak. Em, yang izin, Pak, untuk sharing opini. Jadi yang pertama, kita nggak boleh menutup, Pak, kemungkinan untuk adanya produk kita tuh hilang dan digantikan oleh produk baru. Nah, strateginya mungkin bisa gini, Pak. Kita kan punya stakeholder ya, Pak, Kodak itu. Nggak mungkin kita langsung transformasi karena kita perlu maintain stakeholder, customer, dan juga existing asset, Pak. Nah, jadi cara simpelnya mereka bisa lakukan diversifikasi misalkan melalui M&A ke perusahaan yang tadi berkembang di kamera digital, Pak. Jadi ibarat mereka nggak meninggalkan existing asetnya, tapi mereka inject money ke perusahaan kecil yang lagi berkembang untuk di kamera digital. Atau opsi duanya mereka bisa em, bangun cangkang perusahaan yang mengembangkan khusus untuk
Sorry, Pak, interrupt ini. ya Pak. Ya, Maaf Pak, silakan. saya izin ulang sedikit Pak. Ya. Ya, jadi memang supaya mereka nggak kehilangan momentum, Pak, kita ada dua opsi yang simple. Yang pertama, kita lakukan M&A, Pak, ke dalam perusahaan yang bertumbuh di bidang kamera digital. Atau yang kedua, kita buat perusahaan cangkang, Pak, bisa melalui spin-off atau buat subsidiary khusus untuk pengembangan kamera digital ini. Sehingga jika ternyata kamera digital demand-nya bagus di masa yang akan datang, ya mereka tinggal switching daripada resource organisasi ke perusahaan yang baru ini tanpa kehilangan momentum. Seperti itu, Pak. Jadi mereka juga tetap win-win untuk existing asetnya. Nah, mungkin izin itu, Pak, dua opini. Terima kasih, Pak. Oke. Ini menarik ya teman-teman ya. Jadi ah, satu lagi coba. Ini satu lagi. Ini jawabannya menarik tadi Mas Rizky. Silakan lanjut. Iya, izin Pak. Ini ya, kalau tadi seandainya jadi board of director ya. Soalnya kalau dari sisi manajer atau engineer itu beda pola pikirnya. Karena memang betul ini kalau diminta board of director itu otomatis lebih manajerial ya. Top management yang betul-betul strategis gitu. Nah, kalau dari sisi bisnis, konsep itu yang saya pegang teguh sampai sekarang itu ada tiga, Pak. Be the first, be unique, atau be the best. Nah, jadi kalau misalkan tidak bisa salah satunya tidak dijalankan, otomatis ya ditakutkan ya dikhawatirkan bisnis itu nggak jalan atau bahkan bisa mati dan kalah saing gitu. Nah, jadi dari sisi board of director otomatis harus ada out of the box ininya apa namanya pola pikirnya karena produk yang kita lihat apa nih? Yang pertama dari sisi tren. Nah, tren sekarang tuh apa? Kalau misalkan kita ngelawan tren itu ya ibaratnya bisa dibilang kemunduran besar lah. Nah, sekarang kan ini era digital dan AI ya, artificial intelligence dan lain-lain sehingga kita bisa lihat siapa market leadernya dan bisa mengekor di situ atau bisa akuisisi atau berkoordinasi atau kolaborasi dengan eh, perusahaan-perusahaan top globalnya tersebut Pak karena kita udah tidak munafik ya kita nggak bisa bermain di lokal aja gitu bisa apa namanya berkolaborasi dengan pemain global gitu Pak mungkin demikian Pak singkatnya Pak. Baik. Bagus. Jadi gini ya. Inilah makanya kenapa karena ini kan kuliahnya kuliah magister manajemen ya. Jadi teman-teman saya ajak menjadi pimpinan perusahaan yang berpikirnya memang harus komprehensif ya. Business wise harus business wise. Jadi jawaban kedua tadi Mas apa tadi Mas Rizky ya atau siapa tadi? Mas bukan Mas siapa? Jawaban yang kedua tadi Mas Izin, Pak. Putra, Pak. Mas. Mas Putra ya? Siapa? Lupa Eh, tadi. Rizky tadi yang ya. kedua Rizky, yang Mas Rizky. ketiga Putra, Pak. Ya, oke. Mas Rizky. Jadi gini, betul Mas Rizky. Jadi gini, seandainya waktu itu Kodak tidak apa, mungkin ini ya, kalau sekarang mungkin sudah biasa, makanya jawaban Mas Rizky ada betul. Harusnya, bukan harusnya ya, seandainya Kodak lebih berpikir jernih, dia bisa saja bikin anak perusahaan ya, bikin anak perusahaan atau eh, bikin anak perusahaan dengan strategic partner yang memang mungkin ada inovator-inovator kecil yang juga saat itu banyak sekali di lab-lab itu, di laboratorium-laboratorium di US itu banyak sekali waktu. Bukan hanya US ya, di seluruh dunia yang sudah mulai, Sony sudah mulai research di kamera digital. Kemudian waktu itu yang paling gencar Sony, kemudian Kodak, dan Fuji ya. Nah, jadi dua dari Jepang, satu dari US, itu adalah tiga perusahaan kamera yang saat itu semua risetnya ke arah digital kamera, yang paling maju lah gitu. Nah, seandainya saat itu mungkin Kodak berpikir bikin anak perusahaan, ya sudahlah, bikin anak perusahaan ini untuk mengembangkan inovasi ini jadi produk gitu. Nah, mungkin ceritanya beda gitu ya. Tidak akan sefatal ini. Jadi memang kita harus berpikir either bikin brand baru teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kalau kita bikin brand baru yang tidak diasosiasikan dengan brand lama dan mempunyai segmen yang berbeda. Kalau ini dari sisi customer ya, dari sisi segmen tertentu yang mungkin kan segmen kamera apa namanya kamera kayak saya sebut kamera manual itu ya, itu kan segmennya waktu itu memang segmen high end kan.
untuk orang-orang yang senang fotografi, untuk studio-studio fotografi, untuk profesional fotografer. Nah, itu memang di situ gitu. Nah, mungkin kalau Kodak waktu itu berpikir tentang kayaknya ini perlu segmen untuk yang low end begitu ya, yang segmen masyarakat umum yang daya belinya mungkin tidak terlalu tinggi, coba-coba karena waktu itu kamera digital di awal itu resolusi sangat rendah kan. Ya dipakai untuk main-main aja foto-foto gitu. Nggak akan mengira bahwa akan terjadi revolusi digital kamera seperti ini begitu ya. Mungkin akan survive. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kita harus berpikir out of the box. Itulah yang dimaksud dengan out of the box. Ya, cobalah berpikir eh, tidak semuanya harus dilakukan sendiri. Ya. Kolaborasi. Makanya saya menulis buku Drifting in Turbulence. Ya, itu salah satu apa yang saya tulis di situ adalah InnoCollab, Innovation Collaboration. Ya. Bahwa hari ini inovasi itu harus kolaborasi, berkolaborasi. Tidak bisa kita melakukan inovasi sendiri. Kolaborasi inovasi itu bisa karena punya kompetensi yang sama atau kompetensi yang saling melengkapi. Ya, saya engineer jagoan ngoprek bikin alat, tapi saya tidak punya kompetensi marketing, ya, tidak bisa jualan. Maka saya harus cari partner yang jago jualan. Nah ini buku saya. Saya bikin framework. Jadi agar kita itu agile dalam menghadapi perubahan, saya menyebutnya agile leadership, kepemimpinan yang agile. Maka salah satu kata kunci yang sebelah kanan bawah itu, agile InnoCollab, ya. Pengembangan dan penerapan ide baru untuk meningkatkan nilai, efisiensi, dan daya saing perusahaan dengan cara berinovasi dan berkolaborasi. Ya, jadi begitulah. Jadi karena hari ini tidak mungkin kita, misalnya teman-teman hari ini handphonenya kalau yang apa Samsung gitu, kira-kira kameranya buatan siapa itu? Ya, ada yang dengan Zeiss, ada yang dengan kalau Huawei itu malah dengan apa kamera yang terkenal itu Leica. lensa dengan Leica gitu ya. Itu kan kolaborasi ya. Huawei tahu bahwa dia tidak jago di lensa ya di kamera, dan dia tahu bahwa number one kamera digital hari ini adalah Leica, maka dia berkolaborasi dengan Leica. Gitu ya. Nah, itulah yang saya sebut inovasi hari ini adalah bisa saling menguatkan atau bisa complementary atau bisa saling melengkapi. Nah, maka diperlukan kolaborasi. Oke, kembali lagi Mas Faza ke depan tadi. Itu saya kasih satu contoh ya, bagaimana eh, apa namanya transformasi digital yang gagal diantisipasi ya, termasuk Nokia nanti Blockbuster ya, penyewaan radio kaset ya, kaset atau video kaset, kemudian BlackBerry. Oke, saya nggak akan bahas satu. Oke, next Mas. Oke, ini itu Nokia. We didn't do anything wrong, but somehow we lost gitu ya. Nah ini ini teman-teman ya. Ini banyak dialami perusahaan-perusahaan besar yang saya menyebutnya sebagai blind spot. Teman-teman tahu kalau sedang nyetir mobil, lihat lihat apa spion ya, lihat spion itu ada space yang tidak terlihat dengan spion itu. Itulah yang disebut dengan blind spot. Banyak perusahaan besar punya masalah dengan blind spot ini. Karena selalu melihat dari sisi pandang mereka sendiri. Ya. Mereka tidak mau mendengarkan orang lain. Nah, gitu. Tidak mau mendengarkan perubahan yang terjadi selera masyarakat, lifestyle, gitu kan. Maka ini pesan saya ini karena teman saya bilang tadi teman-teman ini calon pemimpin masa depan, calon
top leaders di masing-masing perusahaan, unit, kementerian, lembaga, whatever Anda di mana bekerja, atau bahkan Anda sebagai entrepreneur, yang kalau mau ingin besar, Anda harus mau eh, menjadi pendengar yang baik, supaya nggak kena blind spot syndrome ini. Ya, disebutnya blind spot syndrome. Nokia termasuk dia blind spot syndrome. Karena bayangkan, 70 handphone saat itu, dari 100 handphone yang terjual, 70 handphone itu Nokia. Jadi mereka punya mindset too big to fail. Terlalu besar untuk gagal. Dengan market size 70%, dengan market share ya, dengan market share 70%, mereka pikir too big to fail. Nggak mungkin akan kalah, nggak mungkin akan gagal. Tapi ada tadi blind spot. Tiba-tiba datang Android, open system gitu ya, yang ditawarkan dengan sangat murah kepada pemain-pemain handphone baru, ya, yang mungkin saat itu termasuk Samsung nggak terkenal ya. Samsung itu nggak ada yang tahu waktu itu ya. Nggak ada merek Samsung di pasar tuh, nggak ada. Ya, Nokia, Motorola, itu kan pemain-pemain besar di pasar. Sony, Ericsson gitu ya. Ya, pemain-pemain baru Korea, Cina yang mulai belajar main handphone India. Ya. Wah, kalau mereka harus mengembangkan semuanya sendiri nggak mungkin. Maka mereka mulai eh, mencari alternatif. Nah, datanglah Android dengan open system dan operating system yang sangat murah. Nah, itulah yang diadopsi. Dan disitulah eh, Nokia kalah gitu ya. Oke, next slide. eh Oke, terus saja ini hanya statistik biasa terus. Nah, nah ini, oke. Next berikutnya. Perusahaan Indonesia perlu beradaptasi untuk sustainability jangka panjang dan bagaimana HC. Nah, karena seperti saya bilang tadi, at least transformasi harus ada 3 yang berubah, prosesnya harus berubah, human capitalnya harus berubah atau human resource-nya harus berubah, dan tools atau teknologinya harus berubah. Nah, ini saya karena kita hari ini topiknya HC, maka kita bahas HC. Oke, next slide. Oke, lanjut. Oke, terus saja. Oh, sorry. Ini definisi, by definition dulu, oke? Nah, apa itu human resource management yang sekarang? Sekarang saya tanya lagi. Apa bedanya human resource management dan human capital management? Nah, coba silakan dijawab sebelum saya mulai masuk ke materi. Ada yang bantu saya? Oke, Mas Ilham. Izin menjawab, Prof. Oke, silakan Mas Ilham. Jadi berdasarkan materi yang sudah saya dapatkan di MSDM, itu perbedaan dari Human Resource Management dan Human Capital Management adalah kalau di Human Resource Management itu menjadikan SDM atau sumber daya manusia atau karyawan itu sebagai sumber daya yang cepat habis. Sedangkan Human Capital Management itu menjadikan sumber daya itu sebagai aset. Jadi kayak mereka itu memberikan suatu pelatihan atau menjadikan sumber daya manusianya itu sebagai aset, bukan sumber daya yang cepat habis. Begitu, Prof. Oke, baik, terima kasih Mas Ilham. Ada lagi yang mau bantu jawab? Itu sudah betul, cuman saya ada yang ingin saya dengarkan. Oke, ya, Menambahkan saja, Pak, izin ya, menambahkan. Kalau silakan. berdasarkan kuliah tamu yang sebelumnya yang saya dapat, kalau human resource itu kan lebih ke manusianya ya, bentuk fisiknya. Jadi manusianya itu sendiri yang akan melakukan pekerjaan atau yang menjadi partisipan di dalam perusahaan tersebut. Oke. Tetapi human capital ini lebih ke apa yang dimiliki oleh manusia itu sendiri, yaitu seperti knowledge, kemudian skill, dan termasuk keterampilan-keterampilan intangible yang dimiliki oleh manusia yang sangat banyak seperti itu. Nah, di mana
untuk dapat melakukan sustainability ataupun inovasi, maka itu tergantung kepada human capitalnya itu tadi. Jika human capital itu memang yang dimiliki oleh perusahaan itu memang bisa memberikan manfaat kepada perusahaan, maka perusahaan itu bisa melakukan inovasi. Tetapi jika human capital yang dimiliki perusahaan itu masih jauh dari kemampuan yang harusnya ada, maka dia nggak akan bisa melakukan inovasi. That's why human capital itu sangat penting dan utama untuk melakukan transformasi tadi. Demikian, Pak. Oke, Terima kasih. makasih. Ada satu lagi, boleh? Izin Prof menambahkan. Monggo Mas Iya, Reza. siap. Tadi sebenarnya mau menyampaikan tentang soal aset dan juga resource, tapi sudah Ya. dijawab oleh Mas Ilham. Oke, Karena oke. kami ikut di kelas yang sama. Cuman menambahkan dari sudut pandang Mas Ilham tadi, mungkin ke depan atau arahnya tujuannya adalah kalau human resource itu tujuannya nanti ke efisiensi dan efektivitas, tapi kalau human capital arah tujuannya adalah pengembangan. Oke. Oke. Satu lagi deh, satu lagi karena saya pengen ada yang saya dengar tapi belum Oke, ya izin, silakan. izin Pak. Ya, saya coba melihat dari aspek fokus dan orientasi mungkin ya Pak ya. Jadi kalau human resource management ini fokusnya di operasional, sedangkan di human capital ini di strategis dan juga value creation gitu ya. Nah, sementara di sisi orientasi ini HRM ini proses dan kepatuhan, tapi di human capital ini terkait kompetensi, produktivitas dan juga dampaknya. Kira-kira gitu. Oke, oke, makasih Mas Herindo. Satu lagi deh, satu lagi boleh satu lagi. Siapa tahu ketemu apa kata kunci yang saya cari tadi. Oke, silakan. Boleh satu lagi. Silakan jika ada Bapak Ibu yang mau menjawab. Silakan teman-teman. Halo, siapa? Silakan. Ya, silakan Bapak Putra. Siapa nih? Silakan Bapak Putra. Oh, ya. Iya. Izin Pak, saya off cam lagi di luar, Pak. Jadi kalau tadi yang disampaikan sudah cukup baik dari human resource. Cuma tambahannya human capital itu advance ya Pak daripada human resource karena dia lebih melibatkan ada intangible dan tangible view-nya Pak. Kalau intangible-nya lebih banyak karena dari sisi gunung es itu ada pengalaman, ada emosi, ada value dan lain-lainnya Pak. Sehingga jauh lebih lengkap lah, jauh lebih advance di situ Pak. Makasih. Oke, makasih. Baik teman-teman. Jadi betul semua ya, jawaban teman-teman betul semua. Ada satu hal yang mungkin saya tambahkan dan ini yang saya yakini berdasarkan pengalaman saya. Jadi gini, bedanya ini. Kalau resource itu teman-teman, semakin lama semakin habis. Semakin tua, dia akan semakin decline. Resource ini. Ya, resource ini semakin lama semakin decline dia. Semakin bertambah usia, semakin tidak produktif. Nah, itu resource. Ya. Kalau capital, karena dia itu capital, jadi modal, maka semakin tua, kalau kata orang Jawa, tambah tua, tambah ngelengo. Ya. Makin tua, makin produktif. Ya. Makin tua, makin nilainya makin tinggi. Nah, itu capital. Ya. Makin di train, dia makin bagus. Nah, maka inilah kata kuncinya. Transformasinya harus dilakukan from resource to capital. Bagaimana teman-teman nanti yang mungkin di antara teman-teman agar yang jadi direktur SDM, maka yang Anda harus lakukan adalah mentransformasikan resources. Jadi karyawan Anda dari resource ke capital. Ya. Dengan cara apa? Ya tadi Anda harus berikan pelatihan, kesempatan untuk tumbuh, kesempatan untuk berkembang, diberikan job rotation ya, penugasan-penugasan yang menantang, kemudian tour of duty ya, di berbagai tidak hanya seumur hidup di keuangan, diberi kesempatan ke SDM, diberi kesempatan
pindah ke operasi dan seterusnya ya. Sehingga dia akan jadi capital. Dia akan jadi aset. Dia akan tumbuh ya. Dia akan berkembang. Dia akan makin hebat se dengan berjalannya waktu. Itu ya teman-teman ya. Ini penting ini karena menurut saya banyak perusahaan yang memperlakukan ya, memperlakukan karyawannya sebagai resources. Diperas habis, tidak diberi kesempatan untuk berkembang, tidak pernah diberi pelatihan, tidak pernah dilakukan tour of duty, tidak pernah diberikan penugasan-penugasan yang sifatnya ad hoc, yang menantang, yang membuat dia berkembang, membuktikan kehebatannya begitu ya, membuktikan potensinya gitu. Nah, maka dia akan jadi resource. Ya sudah, kalau Anda resource maka sebetulnya yang rugi perusahaan juga. Ya, karena seiring dengan waktu dia akan turun. Value-nya akan turun. Kalau Anda treatment karyawan Anda sebagai capital, maka seiring dengan waktu value-nya akan naik. Nah, ini teman-teman ya. Ini kebetulan ini bagus ini ada slide yang sebetulnya saya siapkan tadi. Sudut pandang human resource dan human capital. Tapi itu tadi sebetulnya sudah dijawab juga oleh teman-teman. Jadi intinya itu ya. Oke. Slide berikutnya Faza kembali Faza tadi. Oke. Oke, terus next. Oke ya. Oke. Ini terus. Oke. Terus ini saya rasa ini sudah dapat di MSS SDM pasti ya. Manajemen SDM sudah, MSDM. Oke, terus nah ini, oke, ke sini Fasa. Kembali dulu. Oke. Sekarang banyak sekali sekarang perusahaan yang digitalisasi ya menggunakan teknologi untuk mengelola human capital ya. Mungkin saya nggak lupa, saya nggak masukkan ini. Bahkan begini teman-teman, ekstrimnya di era AI ya, maka unit SDM itu tidak perlu katanya gitu. Bisa diganti semua dengan AI katanya gitu. Ya. Nah ini kalau yang dilakukan hanya administrasi SDM. Mengelola SDM hanya dengan administrasi, maka kemungkinan besar tidak diperlukan unit SDM ya dengan adanya ya. Jadi hari ini teknologi berevolusi dan sekarang banyak menggunakan AI, artificial intelligence. Begini teman-teman. AI, jadi gini, saya punya tagline begini. AI will not replace human. Ya. AI definitely will not replace human. But human without AI will be replaced. Nah, gitu. Ya. AI tidak akan menggantikan manusia pasti. AI itu mesin ya. AI itu kan algoritma. Pasti tidak akan menggantikan manusia. Ya, dia tidak punya feeling ya, tidak punya perasaan, tidak punya padahal mengelola manusia kan tidak cukup dengan otak kiri, harus ada otak kanan ya. Nah, AI somehow tidak punya otak kanan lah gitu ya. Nah, tapi para karyawan yang tidak menggunakan AI sebagai alat bantu, nah ini ya, alat bantu, maka kemungkinan besar dia tidak akan produktif, ya. Produktivitasnya rendah, dan akan diganti oleh orang lain yang mampu menggunakan AI gitu ya. Oke. Oke. Wah, ini sudah diingetin Mbak Karen nih. Pak Faisal maksimal materi 17.10. Oke. Sesi diskusi dan jawab. Oke. Makasih Mbak Karen. Oke. Nah,
Kalau dulu digitalisasi HC itu hanya menggunakan aplikasi gitu ya, berbasis web atau berbasis mobile apps gitu ya, untuk absensi, untuk payroll, untuk knowledge management, mengelola knowledge management, mengelola karir, mengelola apa lagi, perjalanan dinas gitu ya, reimbursement, kemudian untuk cuti, ya, keperluan cuti, kemudian apa lagi ya, itu dulu. Hari ini AI sudah digunakan mulai masuk ke lebih dalam, analisis ya. Job analysis, recruitment selection, orientation and training ya, performance appraisal. Yang ini semua career development, ya, compensation and benefit, company regulation, safety. Jadi ini AI sekarang sudah masuk ke sini teman-teman. Karena memang AI ini dulu kan berevolusi ya. Dulu namanya big data analysis, kemudian machine learning, kemudian sekarang AI. Ya, jadi yang biasanya analisis itu kita lakukan ya, dilakukan oleh manusia, sekarang bisa digantikan. Rekrutmen untuk melakukan analis ini, calon ini, kita lihat apakah di sosial media gimana perilakunya. Nah, itu sudah bisa pakai dia si mesin, si agent ini ya, namanya agent ya, AI ini. Jadi agent untuk rekrutmen, agent untuk performance appraisal, agent untuk career development, agent untuk compensation and benefit. Itu agent-agent AI ini yang diberi tugas khusus itu bisa melakukan secara mandiri dan memberikan rekomendasi. Ya. Jadi, Anda tinggal masukkan saja namanya, misalkan ya, nama calon pelamar, ya. Anda masukkan namanya, kemudian sedikit profilnya sesuai dengan lamaran masukkan, udah dia akan crawling sendiri di media sosial, dan kemudian dari crawling media sosial dan seterusnya dia akan memberikan kesimpulan gitu. Si ini ternyata di media sosial sering menggunakan eh, ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan yang ujaran kebencian misalnya. Wah, dia di media sosial sering, karena bisa dilakukan itu teman. Walaupun itu menggunakan samaran gitu ya, akun samaran. Itu bisa. Nah, dengan melihat profilingnya, ininya, dilihat di belakang IP-nya ya, dari mana dia generate komputer ya, di mana. Kan teman-teman ya, walaupun nama samaran, walaupun akun samaran, kan menggunakan komputer yang sama dengan akun yang formal ya. Itu bisa kita deteksi ya. Nah, gitu. Jadi hati-hati. Ini kalau yang di sini kan ini orang-orang hebat semua. Ini maksudnya udah orang-orang di middle management yang sudah teruji lah gitu. Nah, ini tolong diingatkan kepada anak-anak kita ini untuk berhati-hati. Jadi kita itu bisa sekarang dengan AI agent recruitment itu bisa mendeteksi orang yang sama walaupun menggunakan akun yang berbeda, ya bisa. Jadi bisa apa? Bisa kita profiling gitu ya. Itulah hebatnya agent AI untuk rekrutmen dan seterusnya ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan AI sebagai alat bantu dalam seluruh sistem dan prosedur SDM, nah itu nanti akan luar biasa gitu. Sehingga teman-teman yang mengelola SDM ini, jadi contoh begini teman-teman, Unilever Indonesia itu punya 16.000 headcount, ya. Itu hanya dikelola 5 orang, jadi 1 direktur SDM dan 4 staf. Ya. Jadi mengelola 16.000 orang hanya oleh 5 orang, ya. Ini luar biasa teman-teman. Ada yang dari Unilever nggak di sini? Kalau ada yang Unilever mungkin bisa sharing gitu.
Jadi betapa luar karena Unilever sudah menggunakan berbagai teknologi untuk mengelola SDM ya. Jadi ini ini pesan yang sangat penting. Oke, next slide. Next, Mas Faza. Oh, macet Faza. Oke, nah, terus saja. Terus Mas Faza. Oke. Eh, ah, terus saya ingin bicara. Oke, karena 5 menit lagi. Terus ini strategic management. Terus, nah ini tadi ya. Sorry, balik Unilever coba. Oke ya, Unilever. Um, oke, nah, nanti aja. Next time. Terus Mas. Terus, 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 nah, terus Mas. Nah ini ya. Ini saya bilang tadi ya. Jadi, ini sebetulnya saya jelaskan di depan tadi ya, bahwa transformasi digital yang saya bilang tadi itu tadi minimal melibatkan 3 ya, people, process, technology, PPT. Ya, biasanya saya singkatnya PPT, people, process, technology. Ya, karena ini 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 baru disebut dengan transformasi. Oke, next slide terus saya yang inovasi Mas Riza, Mas Faz. Ini. Oke, ini slide terakhir karena waktunya sudah hampir habis ya. Jadi begini teman-teman, Eh, seperti saya bilang tadi bahwa inovasi di Telkom itu sekarang adanya di human capital ya, di unit human capital. Nah, karena apa? Inovasi itu kita percayai bahwa dia akan improve talent capability, gitu ya. Ada 3 cara dalam berinovasi di Telkom. 1, to build, ya. 2, to borrow. 3, to buy. To build artinya inovasi itu dilakukan oleh internal, oleh para karyawan perusahaan. Dan kita tidak punya departemen research, itu nggak punya. Maka untuk mengelola inovasi yang to build yang berasal dari karyawan, kita punya program namanya Amuba, ya, Amuba. Jadi ini anak-anak dari berbagai regional, dari berbagai lokasi, berbagai unit, berbagai anak perusahaan ya. Karena Telkom itu terdiri dari 63 legal entity. Jadi secara grup programnya disebut dengan Amuba. Jadi kita encourage para karyawan untuk berinovasi. Inovasinya macam-macam bidangnya tadi. Ada di bidang bisnis, di bidang produk, bidang channel, di bidang proses, di bidang macam-macam, keuangan, SDM dan seterusnya, yang itu kita nurture gitu ya di dalam program. Yang kedua, to borrow, inovasi yang berkolaborasi dengan startup ya, dari eksternal ya, external innovation. Jadi banyak sekali seperti tadi untuk mengurangi blind spot ya. Tadi, jadi untuk mengurangi blind spot, kita ngajak orang lain melihat Telkom dari luar. Menurut Anda, nah kira-kira gitu. Menurut para startup, karena Telkom itu teknologi, maka kita kerjasamanya dengan startup teknologi. Para startup teknologi itu kita undang, ya. Kita ada 9 lokasi untuk nurture mereka, untuk mereka bisa kumpul, ketemu, ngobrol. Kita undang untuk menilai, kamu melihat Telkom itu kurangnya apa? Anda punya inovasi apa yang bisa memperbaiki pendapat Anda tentang Telkom? Ya. Pendapat mereka bisa benar, bisa salah. Tapi kita tetap open mind. Ya. Nah, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh teknologi tech start tadi ya, teknologi startup itu, ketika sampai titik tertentu kita modali, ya, kita chip in, kita modali, kita apa?
kita beri modal yang nantinya bisa dikonversi menjadi saham kepemilikan, ya. Nah, gitu. Itu untuk tadi saya bilang mengurangi blind spot. Yang ketiga to buy, ya. Jadi kita langsung membeli saham kepada para startup yang sudah proven di market, ya. Produknya sudah jadi, sudah punya pelanggan, kemudian melengkapi kapabilitas Telkom, ya saya bilang tadi ya, complementary, melengkapi kapabilitas Telkom, langsung kita beli. Ya, bisa belinya di seed share atau seri A, seri B atau seri C, dan terakhir kita bisa masuk di seri E, ya tergantung. Nah, itu kita beli langsung gitu ya. Nah, itulah cara Telkom berinovasi agar tidak mengalami kegagalan yang sama seperti Kodak, kemudian eh, BlackBerry, ya, dan seterusnya yang saya sebut satu persatu tadi. Jadi kita sudah pelajari kegagalan-kegagalan itu, dan kata kuncinya setiap perusahaan besar punya blind spot, ya. Dan untuk menutup blind spot kita perlu inovasi, dan untuk inovasi supaya yang tadi, even amuba, even karyawan kita kan gini ya, kadang-kadang manajemen ini sok tahu. Eh, dia pikir, ya, direktur berpikir tahu semuanya, padahal tidak. Mungkin ada karyawan kita yang di bawah staff gitu, yang engineer baru itu, dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh manajemen. Ini penting juga untuk menutup blind spot tadi, ya. Oke rekan-rekan, saya tutup kuliah sore ini dengan slide ini, dan selanjutnya saya buka tanya jawab sesuai dengan Mbak Karen tadi. Terima kasih. Silakan saya Baik. kembalikan ke Mbak Karen. Iya, baik. Terima kasih banyak Bapak atas materi yang sangat menarik dan informatif. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Silakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui room chat atau bisa raise hand. Dengan 3 penanya tercepat akan kami diskusikan. Terima kasih. Silakan. Baik, untuk Bapak Ahmad Farouk, Eh, silakan. ya, terima kasih. Selamat sore, Bapak. Perkenalkan, nama saya Faruk. Salam kenal Bapak-Bapak semua. Pertanyaan saya tadi di slide terakhir tadi terkait dengan roadmap transformasi ada dua, Bapak. Yang pertama itu kira-kira posisi risk management itu kira-kira di posisi mana ya, Pak? Yang pertama. Yang kedua itu saat ini kan kalau kita lihat juga untuk gambaran di Indonesia ya, secara untuk investasi itu kita juga cukup terkendala dengan berbagai macam regulasi ya yang dirasa masih cukup terhambat, sehingga banyak investasi itu saat ini yang berjalan mungkin ke negara-negara tetangga seperti Vietnam atau Thailand. Nah, dari pengalaman Bapak sejauh ini ada kiat-kiat bagaimana ya Pak supaya terkait dengan regulatori ini, karena inovasi mungkin secara teknis bisa cepat, tapi dengan regulasi itu mungkin mohon maaf ya, itu mungkin sedikit memakan waktu gitu. Nah, ini mohon kiat atau saran dari Bapak juga. Terima kasih. Ya. Oke, saya jawab langsung ya. Iya, Mas, silakan Bapak. Mas, kalau boleh tahu, Mas Ahmad Faruk ini backgroundnya apa? Dari perusahaan apa atau apa? Mungkin nanti bisa ini supaya ini. Ya, saya kebetulan dari PMA, Bapak. Kebetulan saya di bidang hilirisasi, jadi spesialisasi sama hilirisasi. Jadi kebetulan memang banyak berkecimpung dengan inovasi dan product development. Tapi memang yang kita rasakan memang inovasi itu bisa berawal dari risk, atau misalnya memang bisa juga yang menjadi opportunity-nya adalah terkait dengan regulatory gitu. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, oke, oke. Baik, 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 baik. Oke, sebentar ya. Eh, sebentar, sebentar, teman-teman ya. Sebentar. Sedikit aja.
Izin Pak Oke, Faisal, langsung ya, jawab atau ya ditampilin saya, dulu? ya saya jawab ya. Baik, Oh iya, terima kasih gimana Mas? Mas Ahmad. Jadi tentang risk ya tentu teman-teman. Jadi risk ini harus embedded ya, harus ada di setiap keputusan ya. Jadi eh, apa ya risk menurut saya setiap program harus ada risk assessment ya. Kita lakukan assessment, risk profiling, kemudian tentu setelah ketemu eh, apa risk assessment kita sudah tahu, kemudian kita tahu solusinya, kita bikin namanya risk mitigation plan ya. Rencana untuk memitigasi resiko itu agar impact-nya tidak terjadi atau zero impact ya atau minimize impact begitu ya. Nah, tentu ada namanya risk appetite, jadi tergantung ke apa ya solusi kita ini tergantung risk appetite kita. Sebesar apa appetite kita terhadap resiko terjadi. Misal gini, oke lah kalau fraud-nya itu di bawah 100 juta, oke kita kita tolerir, artinya ukuran 100 juta ini bukan diizinkan, tapi masih kita tolerir dalam arti ini kita anggap sebagai oke orangnya dihukum, tapi ini bisa kita serap gitu ya. Tapi di atas itu misalnya kita, tidak bisa kita serap ya. Nah, kayak kayak gitu itu appetite ya. Begini teman-teman, itu kalau kalau resiko setiap inovasi pasti ada resiko. Tidak ada inovasi yang tidak beresiko ya. Resiko inovasi itu macam-macam. Bisa gagal karena yang diharapkan produk yang diharapkan ternyata tidak tidak berhasil di market ya. Contoh ini sering terjadi di kami. Kami terutama di digital innovation ya. Telkom itu melakukan apa ya, bikin digital produk selama 5 tahun terakhir itu lebih kurang 92 platform. Jadi platform agriculture, platform logistik, platform health, platform macam-macam platform. Setelah 5 tahun yang survive 16. Yang lainnya gagal. Gagal di market. Artinya nggak cukup skalanya inovasi itu menjadi bisnis dan profit. Nah gitu. Kenapa? Karena ternyata banyak platform-platform yang dibuat oleh para inovator tadi yang saya sebut dengan 3 cara tadi, buy build, buy borrow dan buy dengan membangun sendiri, dengan berkolaborasi borrow ya, atau dengan membeli langsung haki atau produk yang sudah jadi, itu ternyata kecepatan. Jadi masyarakat belum perlu kita sudah deliver produk itu ya, sehingga fail di market. Nah, itu. Tapi lebih baik kecepatan karena itu akan jadi digital inventory kita. Jadi yang gagal-gagal itu kita hibernate ya. Sementara kita bekukan, kita tarik dari pasar, kita hibernate, kita jadikan digital inventory. Suatu saat masyarakat siap, nah itu kita bisa buka kembali, bisa kita ambil lagi, bisa kita review lagi, bisa kita somehow kita twist sana sini, bisa jadi sukses kali ini di market. Dan itu terjadi ya. Dan itu terjadi. Jadi ada produk yang kita hibernate dalam jangka 2 tahun ternyata dibutuhkan itu. Ya udah kita buka lagi, kita twist lagi, kita sesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhannya, requirement-nya, nah, jadi produk lagi gitu ya. Nah itu. Jadi resiko tidak ada inovasi yang tidak beresiko, pasti beresiko. Tapi katakan dari 92 inovasi, satu inovasi berhasil sudah mengcover seluruh kegagalannya, cost-nya. Contoh ya. Contoh inovasi yang sangat besar sebetulnya ya. Inovasi itu bisa kecil bisa besar. Waktu Telkom membuat Telkomsel, kita tidak tahu bahwa Telkomsel ini akan sebesar ini, akan menjadi lebih besar dari induknya. Itu tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Nah, waktu itu ya itu kita kayak inovasi bikin bisnis wireless gitu ya. Padahal kita market share
fixed teleponi waktu itu 99%. Jadi kita penguasa pasar di fixed teleponi ya waktu itu ya. Era wireless, era seluler itu tidak akan ada yang memprediksi sebesar ini gitu ya. Nah, itulah impact. Tapi satu Telkomsel sudah menutup semua inovasi yang dilakukan Telkom di berbagai teknologi yang gagal gitu ya. Itu namanya risk. Ya memang ini soal risk ini harus, tapi tadi itu ya, kalau kita tidak berinovasi karena takut gagal, resikonya wah ini resikonya gagal, pasti nggak akan ada inovasi gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa Mas Ahmad tentang regulasi, tentang investasi. Betul teman-teman. Dalam bisnis itu ada tiga. Satu, saya menyingkatnya jadi RBT. Regulasi, bisnis, teknis. Teknis ini bisa teknologi atau bisa teknis yang lain. Tapi at least tiga. Setiap Anda bikin inovasi baru, inovasi bisnis ya terutama, itu harus tahap satu melihat regulasi. Termasuk investasi. Ketika kita mau invest di satu bisnis tertentu, lihatlah regulasinya. Kedua, baru ngomong bisnis, hitung-hitungan bisnis ya, hitung-hitungan rugi labanya ya. Ini bisnis plan-nya seperti apa, dalam 5 tahun bagaimana, market size-nya seperti apa, masyarakat lifestyle-nya seperti apa, itu bisnis. Yang ketiga teknis. Then how to execute itu secara teknologi, teknis itu bisa terjadi ya. Dan regulasi adalah faktor terbesar ya. Memang regulasi, yang namanya regulasi itu tidak ada yang pasti ya. Regulasi selalu berubah seiring zaman gitu ya. Tapi tadi itu bagian dari risk of regulation. Itu harus diperhitungkan ketika kita mau investasi ya, risk of regulation harus diperhatikan gitu ya. Nah, bagaimana cara minimizing risk of regulation ya, kita ya ini kalau sekarang kita mau ngomong apa teori apa ngomong jalanan gitu ya. Kalau prakteknya ya Anda harus melakukan banyak pendekatan ya ke seluruh stakeholder yang terkait dengan regulasi itu dikeluarkan. Misalkan contoh ya, yang baru keluar adalah regulasi tentang izin pertambangan, namanya WIUP ya. Wilayah izin usaha pertambangan yang baru. Jadi kalau pertambangan sekarang itu kan izinnya tidak centralized. Jadi misalkan PT Antam itu dulu untuk katakan pertambangan nikel cukup satu izin di pusat. Kemudian Antam akan melakukan pertambangan nikel di seluruh Indonesia ya izinnya satu. Sekarang enggak. Sekarang izin itu per wilayah. Kalau Anda mau izin di wilayah tertentu maka satu WIUP, satu izin. Makanya nanti kalau mau kayak Antam mau ekspansi ya harus bikin PT-PT, anak-anak perusahaan subsidiaries, karena izin itu diberikan kepada PT ya atau legal entity. Ya nanti kalau mau buka tambang baru di wilayah lain ya harus bikin anak perusahaan, bikin PT, bikin usaha sendiri, bikin izin usaha sendiri. Tidak bisa lagi izinnya satu. Nah kayak gitu terjadi perubahan-perubahan ya. Harus diantisipasi ya, harus diikuti kalau kita ingin survive. Karena regulasi itu orang dagang itu mesti tadi RBT, ingat ya, regulasi, bisnis, teknis. Itu tiga yang setiap investment harus memperhatikan tiga ini, regulasi, bisnis, teknis. Saya rasa itu mudah-mudahan ini nanti bisa dielaborasi lagi. Silakan Mbak, saya kembalikan Mbak Karen. Terima kasih Pak Faisal. Baik. Iya, baik, terima kasih banyak atas materi dan pertanyaannya. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf sekali untuk yang sudah raise hand. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi di lebih baik lagi, lebih banyak waktunya. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Faisal Rohmat Jumadi sebagai narasumber pada kuliah tamu hari ini yang telah berbagi banyak ilmu yang sangat menarik dan bermanfaat, yang sangat bisa memperkaya wawasan kita semua hari ini. Diskusi pada hari ini benar-benar sangat menarik dan bisa membuka cara pandang kita tentang bagaimana human capital itu harus bisa beradaptasi di era transformasi digital saat ini.
Sebagai kesimpulan singkat pada sesi kuliah tamu hari ini, perkembangan transformasi digital yang sangat pesat saat ini bukan hanya perubahan teknologi yang secara parsial dan bersifat reversible atau bisa kembali ke semula, namun diperlukan transformasi yang secara menyeluruh dan bersifat irreversible atau tidak bisa kembali ke semula, terutama pada sektor PPT, yakni People, Process, and Technology Tools. Serta kita perlu transformasi from resource to capital dengan pelatihan, challenge, dan lain-lain, kesempatan untuk bisa bertumbuh dan berkembang lebih baik lagi, serta teknologi ini akan selalu berubah, tetapi kualitas kemampuan dan adaptabilitas manusia adalah sektor yang bisa menentukan keberlanjutan dari perusahaan. Dengan kompetensi yang tepat, mindset yang adaptif, dan kemampuan pemimpin yang memimpin perubahan SDM Indonesia dapat menjadi fondasi yang kuat dalam mendorong transformasi digital yang berkelanjutan. Baik, setiap perusahaan juga punya blind spot. Oleh karena itu kita perlu inovasi. Ada 3 cara dalam berinovasi, yakni to build, to borrow, dan to buy dengan memperhatikan RBT, yakni regulasi, bisnis, serta teknis. Sebagai talenta pemimpin masa depan, kita perlu untuk terus belajar, adaptif, dan mengembangkan inovasi kemampuan teknologi digital agar bisa siap menjadi pemimpin perubahan di masa depan. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum kita mengakhiri kuliah tamu hari ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke sesi dokumentasi. Untuk itu kami mohon kesediaannya kepada seluruh peserta untuk bisa menyalakan kamera agar bisa mengabadikan momen kuliah tamu sore hari ini bersama Bapak Faisal. Baik, silakan. Mohon bantuannya untuk operator agar bisa dipandu. Ya. Mungkin bisa diambil fotonya ya. 1, 2, 3. Yes. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ye. Foto nun Bapak Ibu. Makasih. Terima kasih banyak. Makasih, Pak Bapak Faisal. Ibu. Ya, teman-teman, Makasih, mohon Pak. maaf. Pak Faisal. Mohon maaf Makasih, kalau ya, ada Pak. kata-kata yang Makasih, kurang Pak. berkenan. Terima kasih, Assalamualaikum Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima Terima kasih Pak Faisal. Makasih, Ya. Pak. Terima kasih banyak untuk semua pihak yang telah berpartisipasi dengan baik pada kuliah tamu hari ini. Saya Karenia selaku MC sekaligus moderator. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan dalam memandu acara ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.